Mari kita bedah tuntas masalah ini. Anda seorang pemilik bisnis, dan jujur deh, frustrasi kan? Anda merasa sudah melakukan semua yang seharusnya. Tapi kok beban kerja itu bukannya berkurang, malah kayaknya makin banyak. Kenapa bisa begitu? Pasti Anda mikir, loh kan saya udah bikin SOP, dokumennya udah tebel, semua prosedur dicatat rapi, setiap langkah dijelaskan detail. Harusnya ini jadi solusi kan? Terus mikir lagi, oh mungkin teknologinya nih yang kurang. Jadilah Anda bilang, saya sudah mengadopsi berbagai tools. Ada software manajemen proyek, ada CRM, ada aplikasi komunikasi. Pokoknya udah canggih deh. Bahkan Anda udah ngikutin yang paling modern. Saya udah pakai AI buat otomatisasi. Anda coba bikin bot, otomatisasi email. Anda udah di garda terdepan teknologi. Tapi anehnya, setelah semua itu, kerjaan Anda bukannya berkurang, malah kayaknya sama aja. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa dengan semua SOP dan tools canggih itu, kok ya Anda yang masih jadi biang keroknya, jadi bottleneck-nya? Selamat datang di Paradoks Pemilik Sibuk. Kalau cerita tadi rasanya kok gue banget ya, saya kasih tahu sekarang. Masalahnya itu bukan di SOP atau tools Anda. Bukan. Masalahnya itu jauh lebih mendasar. Ada di desain awal sistem bisnis Anda. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih buat dicatat. Ini bukan salah Anda. Serius, Anda nggak gagal. Ini tuh kayak cacat bawaan yang hampir pasti dialami semua bisnis waktu mulai berkembang. Ini sama sekali bukan soal kompeten atau enggak, rajin atau males. Kita semua tahu Anda kerja keras, itu nggak perlu diragukan lagi. Masalahnya tuh ada di akar yang nggak kelihatan, sesuatu yang fundamental banget. Ceritanya kan biasanya gini, waktu bisnis baru mulai, wajar banget kalau semua-semuanya Anda yang pegang, ya kan? Demi jaga kualitas, jaga keamanan. Tapi, pas bisnisnya makin gede, pola semua harus lewat saya ini nggak pernah diubah, nggak pernah dipertanyakan lagi. Hasilnya, Anda bukan lagi menjalankan sistem, Anda menjadi sistem itu sendiri. Oke, sekarang kita bongkar ya, ada 3 jebakan sistem yang paling sering terjadi. Inilah alasan kenapa semua usaha perbaikan Anda, SOP, tools canggih, dan lainnya, justru seringkali bikin situasinya makin parah. Jebakan pertama, kesenjangan fokus SOP. Coba deh cek SOP Anda, pasti isinya detail banget soal apa yang harus tim lakuin. Tapi ada nggak satu pasal pun yang ngejelasin kapan Anda harus stop, harus lepas tangan, harus berhenti ikut campur? Kalau nggak ada, ya udah, SOP-nya cuma jadi pajangan di rak, sementara semua keputusan, dari yang receh sampai yang gede, tetap aja balik lagi ke meja Anda. Jebakan nomor 2, ilusi dari iTools. Janjinya kan manis tuh. Tools itu katanya bakal ngasih solusi, bikin semua jelas. Dashboard-nya keren, laporannya otomatis. Tapi, realitanya gimana? Buat Anda, itu artinya ada lebih banyak data buat dicek, lebih banyak grafik buat dianalisis. Beban kerja Anda tuh nggak hilang, cuma ganti baju aja, jadi analis data dadakan. Dan ini dia, jebakan ketiga, yang paling mendasar. Walaupun udah ada SOP dan tools, coba deh, jujur, lihat alur kerja di bisnis Anda. Semuanya masih mengarah ke satu titik pusat, Anda. Setiap jalur pasti kembali ke Anda untuk minta persetujuan akhir. Sistemnya dari awal memang dirancang untuk bergantung sama Anda. Dan disinilah kita harus terima kenyataan pahit. Sistem yang fondasinya udah salah nggak akan bisa diselamatin pakai tool secanggih apapun. Itu bukan menyelesaikan masalah, itu namanya cuma mengotomatisasi kekacauan. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang, disinilah kita bakal ubah total cara pandang kita. Kita perlu definisi ulang. Apa sih sebenarnya fungsi sistem itu? Kebanyakan orang mikir sistem itu ya biar bisnis kelihatan rapi di atas kertas. Ada diagram alur, ada dokumen SOP yang tebel, kelihatannya profesional, terorganisir banget. Salah. Lupakan definisi itu. Tujuan sejati dari sebuah sistem itu cuma satu, dan ini penting banget. Merancang sebuah alur kerja yang secara drastis mengurangi jumlah keputusan yang harus Anda sebagai pemilik ambil setiap hari. Udah, titik. Itu aja tujuannya. Nah, ini kalimat yang perlu Anda camkan baik-baik. Kalau Anda masih jadi bottleneck, masalahnya itu bukan di eksekusi tim Anda. Masalahnya ada di desain sistemnya. Jadi, apa bedanya desain sama dokumentasi? Sistem yang sehat itu kayak gimana sih bentuknya? Yuk kita lihat. Gini deh bayanginnya. Di satu sisi, ada dokumentasi. SOP yang cuma ngendap di folder. Di sisi lain, ada sistem yang hidup, yang beneran jalan. Nah, kalau setiap keputusan sepele masih butuh persetujuan Anda, berarti yang Anda punya itu baru sebatas dokumentasi.
Sistem yang sehat, yang dirancang dengan benar, itu kayak mesin yang bisa ngurusin keputusan-keputusan kecil itu sendiri, tanpa perlu nyolek Anda sama sekali. Di titik inilah biasanya para pemilik bisnis dapat aha moment. Jalan keluarnya itu bukan dengan kerja lebih giat atau nambah tools lagi. Jalan keluarnya adalah dengan mulai mikir kayak seorang desainer. Jadi, langkah Anda berikutnya itu bukan beli software baru atau nulis SOP 100 halaman lagi. Bukan. Langkah berikutnya adalah mengubah mindset. Mulai berpikir sebagai seorang desainer sistem. Dan disinilah bukan sekedar otomatisasi, AI bisa benar-benar jadi game changer. Jadi, ini pemikiran terakhir buat Anda. Tugas utama Anda sebagai pemilik bisnis itu bukan mendokumentasikan apa yang Anda kerjakan. Tugas utama Anda adalah mendesain Anda sendiri supaya tidak lagi dibutuhkan di dalam operasional bisnis itu. Merancang sistem yang bikin Anda jadi opsional di pekerjaan sehari-hari. Nah, itulah tujuan akhirnya. Itulah kebebasan yang sesungguhnya.